kriminal, Allah sang Khalik yang dituduh mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, TNI, Polri dan pemerintah yang dituduh mengkriminalisasi. Yang cuma bermodal nasab untuk nasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Anak-anak turunan imigran Yaman ataupun Arab yang mereka menganggap kita ini seolah-olah adalah kaum marginal atau kelompok masyarakat yang berada di bawah kelasnya dibandingkan mereka. Padahal mereka juga pernah mengatakan dalam orasinya di Monas, wahai kalian, kami ini majikan kalian, kami ini pemilik bangsa ini, maka kalian harus nurut kepada kami. Di lemun ayat nu ngece-ngece dulur turunan Pasundan, maka enyah siati Indonesia, enyah siati Indonesia, balikkan itu ke Yaman. Betul tak? Kalau kalian pergi ke sana, kami terima kasih. Kenapa? Indonesia sudah barokah sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum kakek kalian datang ke Nusantara ini, kami sudah merasakan barokah di Indonesia ini. Betul tidak? Barangkali kalau kalian pulang ke Yaman, ke Arab, negeri kalian lebih butuh pencerahan kalian, karena di sana negeri kalian masih saja perang saudara. Betul? Yang cuma bermodal nasab untuk nasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Betul? Usir saja yang seperti itu. Kenapa? Ini cerita nyata. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang imam besar, tentang imam besar apa? Ibelis, imam besar belis. Lah bagaimana enggak imam besar? Lawang dulu Azazil itu sampai menjadi pimpinan para malaikat. Betul tidak? Super power. Azazil itu alim. Azazil itu alim. Azazil itu abid. Alim itu banyak ilmunya. Abid adalah ahli ibadah. Bahkan Azazil itu, iblis itu makrifat. Bahasa lainnya wali lah. Azazil itu makrifat. Lah ngobrol dengan Gusti Allah itu langsung kok. Lejenengan gimana? Ayo, ada nggak di sini? Itu bukan meripat, meripat jenengan. Nah, iblis ini bahkan pernah menjadi pimpinan para malaikat. Tinggalnya di mana? Di negeri yang subur makmur, jannah, surga, ya kan? Subur makmur, buah-buahan gampang seperti di Cikesal, gitu kan? Seperti Cikesal, subur makmur. Tapi ketika diuji oleh Allah, saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam. Maka seluruh makhluk sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Bahkan makna aba ini dia gumeden, menolak dan gumeden, merasa angkuh, merasa andaikan Allah memberikan izin kepadaku untuk mengurus seluruh makhluknya, aku pasti mampu. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Dan kenapa Allah harus menjadikan Adam sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah? Begitu. Aku yang lebih mampu. Kenapa? Iblis menyombongkan nasabnya. Bagaimana iblis menyombongkan nasab? Emang iblis anaknya siapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bin sene. Jadi iblis bin sene. Jadi iblis bin sene. Mantap ayeuna lamun aya anu hirup butuh nasena eta iblis naon udud entong dipareman kembali engke aya pembelaanan tenang ya gitu kan sabab nun aya mun teu aya seuneu namun hirup eta udud bener teu nah anu hirup ngandalkeun seuneu merasa dia adalah bin seuneu itu iblis. Cek tukang udutkeun bae dalen urang disebut iblis udut, urang mah justru rek meakeun iblis, ngadurukan iblis. Kita cocok tuh hidup iblis. Aduh, hidup udut lah bebas, udut dulu kayak gitu. Nah dia terus betul, jadi lamun aya jelema mabela-belaan ngabanggakeun nasab, tapi untuk mengkerdilkan bangsa bumi putra,
untuk mengkerdilkan orang Cikesal, orang Brebes, orang Jawa, orang Indonesia, karena tepati mancung, karena juga Arab, namun ayat mereka yang membanggakan nasabnya dan mengintimidasi kita warga Bumi Putra supaya kita ini tidak kualat, kudu memenuhi keinginan mereka. Kalau tidak memenuhi keinginan mereka, kalau tidak menyediakan uang 99 lembar yang ratusan ribu, kata mereka, kita akan kualat dan tidak akan dapat syafaat. Yang seperti itu, satu kata sesuai komando saya, lawan. Setuju? Ini jangan-jangan di sini banyak korbannya nih kayaknya. Kok semangat banget, bener ya? Karena tadi di sana juga kiai-kiai banyak bib katanya yang jadi korban, termasuk saya katanya. Itu yang ngomong ke saya tuh kiai nyeker. Ya, itu didatangi dari Jakarta. Saya bilang, kiai, lain kali ada yang seperti itu, usir saja. Ya kan? Setuju nggak? Nah ini kata Gusti Allah kepada iblis. Iblis itu makrifat. Kalau Anda sekarang ngaku-ngaku Habib, makrifat aja enggak, masuk surga aja enggak, gitu kan? Belum pernah merasakan surga. Nah ini iblis yang sudah di dalam surga, sudah menjadi pimpinan malaikat, abid, ahli ibadah, alim, banyak ilmunya, diusir oleh Gusti Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Engkau makhluk yang terlaknat, yang terajam. Engkau telah aku tetapkan menjadi makhluk yang tidak diridhoi, menjadi makhluk yang terlaknat sampai nanti selama-lamanya. Berarti diusir. Ketika terusir dari surga, itu iblis, dasar iblis, diusir oleh Allah dari surga, padahal dia yang melakukan kriminal. Bagaimana melakukan kriminal? Ya tadi, dia menantang ketetapan Allah. Iblis ternyata dia masih tetap saja menyalahkan Allah telah mengkriminalisasi, telah mengkriminalisasi milik kita. Jadi iblis itu melakukan kriminal, ya pembangkangan, kesombongan, juga pembangkangan. Gak mau kan sujud menghormati Adam, gak mau. Sujudnya bukan ta'abud, tapi ta'liman wa takriman li amrillah. Mengagungkan perintahnya Allah, nurut kepada Gusti Allah. Tapi nolak, bangkang iblis. Ya, kumeden dengan nasabnya bin Sene, iblis bin Sene. Maka ketika Allah mengusirnya dari surga, iblis menyalahkan Gusti Allah. Lantas iblis ngancem-ngancem. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, demi kuasa-Mu, karena Engkau telah mengusir aku, karena Engkau telah mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan menghalangi hamba-hamba Engkau dari jalan-jalan-Mu yang lurus. Maka aku akan menyesatkan manusia. Ya Allah, wahai Tuhan, karena Engkau telah mengkriminalisasi milik aku. Kata iblis, mengapa? Mengkriminalisasi milik kita. Mengkriminalisasi milik kita. Gitu, ya. Katanya Allah telah mengkriminalisasi milik kita. Mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, Allah sang Khalik yang dituduh mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, TNI, Polri dan pemerintah yang dituduh mengkriminalisasi. Ayah nu gitu ayah. Udah dia nuturkeun ayat. Kudu diberi kalapa, digedorkeun tapi kana sirah. Tuman. Tuman. Ya Allah. Ternyata iblis koar-koar. Iblis memprovokasi, menghasut sana sini, termasuk kepada Abah Adam dan Emak Hawa. Abah Adam dan Emak Hawa. Nih Damdi, kenapa coba Dam? Teterang, kunaon gitu Kang? Nyebut Akang. Kan senior gitu kan. Kunaon gitu Kang, gitu Kang ajengan gitu kan. Nah ajengan atau iblis ajengan, ya. Kunaon gitu Kang? Ye, eta teh sebenarnya lamun anjeun nuang eta buah khuldi teh buah keabadian. Lamun anjeun neleg eta buah khuldi, nuang eta buah khuldi, anjeun bakal jadi makhluk anu abadi. Jadi salaras nama Allah teu berkenan anjeun jadi makhluk abadi juga kami. Os pada dahar we dang, yang pamajikan ente dahar eta buah khuldi teh, malah juga kami jadi makhluk abadi. Nah naonan maneh ada di surga tapi teu jadi makhluk abadi, kenaon dam cenah gitu. Nyerahkeun gitu. Jadi menghasut. Si iblis ini menghasutnya aja sih. Akhirnya Nabi Allah Adam terpengaruh. Maka Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa memakan buah kulit tersebut. Karena apa? Provokasi dari iblis bin Sene. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi Allah Adam pun seolah-olah terusir dari surga bersama Ibunda Hawa. Bahkan dipisahkan jauh tempatnya. Bahkan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak pakai selembar pakaian pun Allah menurunkannya ke bumi pada saat itu. Oleh karenanya, bagi kita kaum Bumi Putra, wahai saudara-saudariku, jangan mau diperbudak dengan gaya perbudakan model baru yang mengatasnamakan atau menggunakan nasab yang tujuannya untuk memperbudak warga Bumi Putra yang dilakukan oleh mereka
anak-anak turunan imigran Yaman ataupun Arab yang mereka menganggap kita ini seolah-olah adalah kaum marginal atau kelompok masyarakat yang berada di bawah kelasnya dibandingkan mereka. Padahal mereka juga pernah mengatakan dalam orasinya di Monas, wahai kalian, kami ini majikan kalian, kami ini pemilik bangsa ini, maka kalian harus nurut kepada kami. Pret kumaha? Pret lebih parah di kutukup pret. Sebelum mereka kakeknya datang ke Indonesia, Nusantara ini memiliki peradaban yang besar. Kerajaan-kerajaan tangguh ada di Nusantara. Bahkan ketika sejarah mencatat Mongolia mampu menguasai negara-negara besar yang lainnya, hanya Indonesia yang tidak mampu dikuasai oleh Mongolia. Karena itu bukti Indonesia, Nusantara memiliki kerajaan-kerajaan yang tangguh, peradaban yang kuat. Ada keturunan raja-raja di Nusantara, termasuk Kurang Cisgesar. Kalau di tes DNA, di dalam darah Anda ada gen Prabu Siliwangi. Itu membanggakan bagi kita. Saya kalau ke Prabu Siliwangi, dari ibunya Eyang, Sayyid Ahmad Zakaria, punya ibu namanya Ibu Sabnamah, pancarnya ini dari Prabu Siliwangi. Saya punya catatan silsilahnya sampai ke Prabu Siliwangi. Jadi di dia aya geti Prabu Siliwangi. Ya tuh. Jadi lamun aya nu ngece-ngece dulur turunan Pasundan, maka enyah siati Indonesia. Enyah siati Indonesia. Balikkan itu ke Yaman. Betul tak? Kalau kalian pergi ke sana kami terima kasih. Kenapa? Indonesia sudah barokah sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum kakek kalian datang ke Nusantara ini, kami sudah merasakan barokah di Indonesia ini. Betul tidak? Barangkali kalau kalian pulang ke Yaman, ke Arab, negeri kalian lebih butuh pencerahan kalian. Karena di sana negeri kalian masih saja perang saudara. Betul? Kami yang ada di Indonesia ini sudah hidup dalam keadaan nyaman, aman, tentram. Maka jangan kotori Nusantara ini dengan politik agama, dengan politik yang mengatasnamakan agama. Tapi tujuannya ujung-ujungnya adalah kekuasaan.